Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, minggu lalu saya jalan-jalan di pasar dan banyak orang menjual buah-buahan karena musim buah. Dan ada bapak yang menjual buah-buah dan di situ ada mangga, ada pisang, ada pepaya, ada salak, ada nanas, ada duren dan seterusnya. Maka ibu-ibu datang dan kemudian mulai bertanya harganya. Biasanya ibu-ibu senang nawar. Saya lihat banyak ibu-ibu yang datang ke toko buah itu, tetapi tidak banyak yang membeli, hanya tanya harganya saja. Ada satu ibu dengan cincin emas yang banyak sekali. Saya tidak punya cincin emas, ini sebagai alat peraga saja. Kemudian dia bertanya kepada bapak itu, "Bapak, ini sekilo berapa? Ini sekilo berapa? Ini sekilo berapa?" Sambil menunjuk buah-buah itu dan kemudian juga menunjukkan cincinnya. Maka bapak itu dengan sabar menjawab, "Ini sekilo 30.000, ini 40.000, kalau ini 60.000. "Oh ya sudah." Sambil menunjukkan cincin-cincin emasnya, ibu tadi pergi karena hanya ingin menunjukkan cincin emasnya. Ada ibu satu lagi yang datang dengan kalung yang besar dan leontin yang besar juga dengan permata di situ. Maka ibu itu juga bertanya seperti ibu yang pertama tadi, "Bapak, ini sekilo berapa?" Sambil pegang kalung emasnya. "Ini sekilo berapa?" Pegang lagi. "Ini sekilo berapa?" Pegang lagi. Maka bapak tadi menjawab dengan sabar, "Ini sekilo 30.000, ini 40.000, dan ini 60.000 ibu." Kemudian ibu tadi dengan mengibas-ngibaskan kalungnya dia pergi. "Oh ya sudah, terima kasih." Nah, tidak jadi beli. Dan ibu yang ketiga datang lagi, bertanya harga-harga buah itu. Dia dengan giwang yang besar sekali, giwang emas. "Ini sekilo berapa?" Habis tanya langsung disibakkan rambutnya. "Ini sekilo berapa? Dan ini sekilo berapa, Pak?" Sambil menunjukkan giwang yang besar, giwang emas. Kemudian bapak yang penjual buah tadi mulai tidak tahan dan dia mulai marah karena ibu-ibu hanya ingin pamer emas semua. Maka dia menjawab, "Ini sekilo 30.000, ini sekilo 40.000, ini sekilo 60.000. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata bapak tadi juga tidak mau kalah. Dia juga menunjukkan gigi emasnya. Kalau ibu-ibu punya cincin emas, punya kalung emas, punya giwang emas, maka bapak penjual itu juga mempunyai gigi emas, gigi yang selalu diandalkan untuk ikut pamer. Gigi emasnya ditunjukkan juga bahwa semuanya mempunyai emas, parade emas, saya pun mempunyai emas juga. Ini, saudara-saudari yang terkasih, ingat gigi, saya ingat juga Injil hari ini. Karena Injil hari ini menarik, Yesus mengajar di bukit, masih mengajar di bukit, dan berbicara tentang kemurahan hati, berbicara tentang kebaikan yang menanggapi orang yang jahat dengan kebaikan. Yesus mengatakan, dulu ada perintah dari perjanjian lama. Matius kita tahu selalu mengacu pada tradisi Yahudi karena ditujukan pada orang Yahudi, orang Kristen Yahudi. Dulu ada perintah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi saya sekarang memberikan perintah kepadamu. Kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kalau ada orang yang meminta bajumu, berikanlah juga jubahmu.
Kalau ada orang yang mengajak kamu untuk jalan 1 mil, jalanlah bersama dia sampai 2 atau 3 mil. Maka kamu akan menunjukkan kebaikanmu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan ini sebetulnya tidak bermaksud bahwa kita selalu menerima perlakuan jahat kepada kita. Yesus tetap memberikan peluang dan menganjurkan kita untuk melawan kejahatan-kejahatan, untuk melawan segala tipu daya. Tetapi Yesus ingin menunjukkan bahwa cara melawan kejahatan jangan dilawan juga dengan kejahatan. Saya mempunyai teman yang sangat baik. Dulu angkatan saya di Seminari Mertoyudan dan juga novisiat, walaupun hanya beberapa bulan di novisiat. Dia kemudian melanjutkan menjadi seorang pengacara, belajar di Unika Sugio Pranoto di Fakultas Hukum dan menjadi pengacara. Tetapi dia juga sekarang sibuk dengan bisnisnya, membuka kafe. Dia juga direktur salah satu koperasi simpan pinjam, Kospin Jaya di Semarang. Dan dia sampai sekarang masih bujang walaupun usianya sudah 52. Sangat baik hatinya, dia menampung banyak orang. Kalau saya nginap di rumahnya, itu kumpul banyak orang dari pemulung, pengacara, kemudian arsitek, kumpul di depan rumahnya ngobrol sampai pagi. Dan semua bisa nyambung, dari penjahat dan juga orang-orang yang sudah keluar masuk penjara karena dia yang dampingi, kemudian orang yang sudah terbebas dan orang yang punya masalah dengan utang piutang dan seterusnya. Maka dia juga selalu terbuka, selalu mempersilahkan rumahnya menjadi tempat untuk diskusi, untuk omong-omong, bahkan menyediakan minuman, rokok, menyediakan snack. Kalau malam jam 1 kadang-kadang keluar rame-rame ke Simpang 5 di Semarang dan makan bersama di situ. Maka saudara-saudari yang terkasih, suatu saat ketika saya menginap di situ, ada orang datang, ya temannya sebetulnya. Dia mulai menjual karena mungkin kepepet kebutuhan, menjual emas batangan. Dia menjual emas batangan, tetapi emas putih. Dan dia mengatakan ini asli, ini harganya ratusan juta. Maka dia pun menawarkan kepada teman saya itu. Teman saya hanya tersenyum, melihat, dan dia memang sudah paham bahwa ini pasti tipuan. Karena tidak mungkin emas batangan itu dijual dengan harga murah sekali. Dan itu temannya sendiri yang sudah berjuang lama, berjuang bareng, ngobrol bareng, ngerokok dan minum bareng, ternyata masih mau menipu juga. Maka suatu saat di hari lain, teman pemulung itu juga membawa hal yang sama seperti emas batangan warna putih atau platina, dan kemudian dikatakan bahwa ini juga emas batangan putih. Dan ternyata dia menemukan di daerah pulungannya sudah ada yang dibuang di tempat-tempat pemulung. Dia membeli kemudian dengan harga murah sekali karena itu tipuan, dan kemudian menunjukkan juga bahwa ini saya juga punya, tetapi tentu saja palsu. Dua-duanya palsu. Tetapi yang satu menunjukkan bahwa kamu palsu, tetapi yang pertama tadi ingin mencari untung, ingin mendapatkan keuntungan dengan menipu. Maka teman saya tadi sudah tahu kalau mau ditipu. Biasa, kalau anak itu datang yang mau menipu, dia butuh uang, teman saya pun ngasih uang. Butuh makan, dikasih makan. Butuh rokok, dikasih rokok. Datang untuk ngobrol lagi, tidak pernah diusir, tetapi tidak pernah ditolak. Semua diterima. Maka pelan-pelan orang itu malu sendiri, dan dia lama-lama tidak muncul di rumah teman saya tadi. Dan dia tentu saja
sudah ketahuan kalau mau menipu. Tetapi sikap teman saya tadi sama saja. Artinya tidak merasa benci, tidak merasa harus memojokkan, tidak merasa harus menjatuhkan, tetapi menerima. Bahkan kalau membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tertentu, dia masih mau membantu. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang diharapkan oleh Yesus bukan berarti kita tidak boleh melawan kejahatan, tetapi kita tidak boleh melawan kejahatan dengan kejahatan. Kita harus melawan kejahatan dengan kebaikan. Kita juga menganggap orang yang pernah berbuat jahat pada kita dengan seperti biasa, menganggap mereka itu sebagai teman. Kita menyadari bahwa mereka mungkin butuh uang sehingga berniat menipu, tetapi kita perlu waspada dengan itu. Dan dengan demikian, kita tidak menyingkirkan, menolak atau menjelekkan orang itu. Kalaupun masih butuh, masih bisa dibantu. Kalaupun masih membutuhkan uluran tangan, penghiburan, nasihat, masukan-masukan, masih bisa diberikan. Seperti teman saya tadi. Saya mungkin kalau mau ditipu, pasti saya juga marah. Saya belum bisa mungkin memperlakukan orang yang berbuat jahat pada saya dengan kebaikan. Pasti sengak muncul, kata-kata yang kasar saya lontarkan. Maka ini diingatkan oleh Yesus. Semoga kejahatan-kejahatan kita lawan dengan kebaikan, sehingga kejahatan itu sendiri mundur dan masuk dalam persembunyiannya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.